Dan alhamdulillah hari ini Hilman sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bedu. Bagaimana kehidupan? Alhamdulillah sehat. Bagaimana jamaah-jamaah yang temuin, semakin ada perubahan? Alhamdulillah kebaikan yang kelihatan bertambah baju dan jilbabnya ya warnanya. Perubahannya itu ya? Iya ada perubahan alhamdulillah. Perubahannya, kerudungnya berubah-berubah ya. Kerudungnya yang bertambah ya. Bertambah baik. Tapi kan kita tidak tahu, mungkin juga kesehariannya sudah mulai ada perubahan kebaikan. Insya Allah haruslah. Harus ya. Jadi yang bertambah jangan hanya seragamnya, betul, tapi juga akhlaknya juga harus lebih baik. Amin. Nah sudah hadir nih ibu-ibu berkerudung, berjilbab dan juga berakhlak baik. Amin insya Allah yang akan mendengarkan tausiah. Kita sapa ya. Sudah ada ibu-ibu dari Majelis Talim Miftahur Rosyad Kampung Jolok Bandung. Sudah ada dari Majelis Talim Al Khair Cirebon, Majelis Talim Fatimah Az-Zahra Cirebon, Majelis Talim Nurul Rahman Tanjung Barat Jakarta, dan juga Majelis Talim Al Ikhlas Cipinang Jakarta Timur. Assalamualaikum. Alhamdulillah kompak semua suaranya, tapi Bro ingin tes lagi suaranya biar lebih kompak lagi Bu ya. Sudah tahu kan harus menjawab apa? Kalau Bro bilang Jalan Dakwah BTV, Ibu bilang meraih berkah menuju jannah. Oke, siap Bu ya. Bapak juga boleh nih Pak, lebih kencang suaranya Pak ya. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Bu. Nah, ini adalah salah satu dari situasi di mana kita healing. Ibu pernah dengar kata-kata healing, Bu? Ada yang tahu healing? Ada yang pernah hilang pada saat healing? Ya, healing mungkin kita mengenal dengan istilah mengobati hati yang lelah, hati yang sakit dengan jalan-jalan ke refreshing ya Bu ya, betul, ke pantai, ke hutan, ke mall. Pokoknya di mana hati ibu bisa refresh, bisa tenang, ya. Ibu bisa healing kemana terserah sesuai keinginan hati ibu ya. Ada yang ke hutan beli rotan, ya. Kita nggak tahu ya Bu. Nah tapi Bu ya, healing itu juga bisa dilakukan dengan cara yang praktis, murah, ekonomis, dan efektif dan efisien. Dengan cara apa Bu? Ibadah. Nah ini nih yang akan kita dengarkan sama-sama bersama guru kita Hilman untuk membahas tentang healing dengan ibadah. Jadi obati segala masalah dengan ibadah. Luar biasa. Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bunda Bunda Bapak Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kelak kita semua berkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda, setiap kita manusia pernah merasakan lelah dalam hidup, betul? Badan lelah, hati resah, gelisah. Pernah apa pernah? Sering. Yang mana orangnya?
Ada yang bilang kalau manusia resah gelisah itu wajar tidak? Wajar. Innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan penuh keluh kesah. Jadi manusia itu memang ada resahnya, ada gelisahnya. Gelisah itu wajar, yang tidak wajar berlebihan dalam kegelisahan. Betul? Sedih wajar, yang tidak wajar larut dalam kesedihan. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kalau lagi lelah, kalau lagi gelisah hati ini butuhnya healing. Butuhnya apa? Healing. Apa itu healing? Healing itu bahasa lainnya mengobati hati, betul? Melapangkan hati, nyenengin hati agar kita tidak larut dalam kegelisahan dan kesedihan. Iya apa iya? Apa healing terbaik dalam hidup kita? Ustadz, saya ini akan bahagia kalau jalan-jalan ke mall. Apakah yang jalan-jalan ke mall pasti bahagia atau belum tentu? Ibu jalan-jalan ke mall, lantai 1 ibu beli sepatu harganya 500.000. Kata ibu mahal, kali aja di atas ada yang lebih murah. Ibu naik ke atas, ternyata lantai 2 ada sepatu harganya 500.000. 500.000. Mungkin di lantai 3 ada yang lebih murah, naik lagi. Dicek harganya 502.000. Naik ke lantai 4, kali aja ada yang lebih murah. Ternyata ditanya sepatu itu 503.000. Berarti yang murah yang di mana? Ibu balik lagi ke bawah, udah tutup tokonya. Bolak-balik nyari yang murah gara-gara beda 1.000, niat di rumah mau healing, ujungnya sepatunya nggak dapet, capeknya dapet, pusingnya healing apa enggak? Yang ada bukan healing, yang ada betul apa betul? Ustadz, saya mau healing, jalan-jalan ke pantai, lihat sunset, nonton matahari terbenam. Diliatin Sampai terbenam, sampai bunuh. lama-lama yang terbenam bukan mataharinya, yang terbenam lama-lama siapa? Kita yang liatin matahari, betul? Saya mah healing ke hutan, nyari rotan. Semua orang pengen healing, tapi mohon maaf, kalau Bunda tanya Hilman, apa healing terbaik itu? Jawabannya Hilman, healing dengan iman. Betul apa betul? Hilman healing dengan iman. Cari tempat yang bikin hatimu makin dekat dengan Allah. Betul? Cari tempat yang bikin hatimu lebih yakin kepada Allah. Karena yang bikin orang hampa, gelisah, resah, sedih, berlebihan apa? Kurang yakinnya kepada Allah. Lemah hidupnya. Padahal orang beriman kata Allah tidak boleh putus asa. Orang beriman kata Allah tidak boleh bersedih hati. Betul? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan putus asa, jangan khawatir. Sesungguhnya engkau adalah orang yang Allah angkat derajatnya in kuntum mu'minin, jika engkau orang beriman. Maka harus hilman, healing dengan iman. Iya apa ya? Iya. Gimana caranya hilmannya itu? 1, sholat. Apa? Bunda kalau lagi gelisah ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Iya apa iya?
Hilman selanjutnya apa? Datang ke majelis taklim. Betul? Bunda datang ke taklim kayak gini, tenang nggak? Adem nggak? Sejuk nggak? Bahagia nggak? Hilman, healing dengan mudah-mudahan Allah sembuhkan semua perasaan hati kita. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua yang hadir hari ini. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Oh, penjahat amat nggak mau. Oke, baik kalau nggak mau. Kalau itu siapa yang mau bertanya? Ini, oke ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atini, saya dari Majelis Taklim Fatimah Al-Zahra, Jamblang, Cirebon. Saya mau curhat sama A. Iya. Saya punya anak yang usianya dewasa A. Cuma dia kalau punya masalah dia suka healing. Selalu dia kalau ada masalah healing, Sampai suatu ketika dia daftar di universitas perguruan negeri, dia nggak diterima. Terus dia minta liburan. Iya. Saya nggak kasih izin, tapi dia tetap berangkat, A. Iya. Tapi saya sebagai orang tua tuh emosi, jadi saya bilang udah nggak usah pulang. Sekalian. Saya jadi ngerasa berdosa tuh, A. Jadi gimana ya solusinya? Sekian, A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kesel sama anak. Bunda sayang kadang jadi ibu tuh memang kalau nggak kuat-kuat imannya mah keselnya minta ampun. Iya apa iya? Betul apa betul? Bunda tadi bilang begitu, mohon maaf, sadar nggak sadar sebenarnya. Saking keselnya. Terus gimana tuh istighfar. Gitu-gitu juga anak kita. Betul? Gitu-gitu juga anak kita. Ibu mohon izin, mohon maaf kadang tanpa sadar. Kita teh suka begitu sama anak. Ibu mohon maaf, mungkin lagi ada masalah sama suami. Yang dilampiasin siapa? Anak. Ibu lagi nganter anak ke sekolah, ngomong sama anaknya, "Nak, jangan kayak bapak kamu." Kata anaknya, "Apa urusannya sama saya?" Padahal ibu lagi ada masalah sama suami, yang jadi pelampiasan siapa? Coba Bunda bayangin, kayak gitu kita teh apa enggak? Jangan bohong lah. Tanpa disadari sering begitu kan? Istighfar. Astaghfirullah. Bunda, kalau semua anak-anak kita itu mohon izin ya, semuanya polos, baik, adem. Gimana dapat ujian sabarnya? Betul gak? Di mana pahala sabarnya buat kita? Makanya anak-anak tuh beda-beda, Bun. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sama apa beda? Beda. Ibu nggak boleh bandingin anak 1 dengan 2 dan 3. Tuh, kamu harus kayak kakak kamu. Kata adiknya, itu mah kakak. Udah aku beda sama kakak gitu. Betul? Kadang mohon maaf ini mah Bang Bedu, mohon izin ya, kadang-kadang ibu-ibu teh kalau pintar anaknya mirip ibunya. Ustadz yang ini mah pinter mirip mamanya. Yang kedua mah rada belet Ustadz itu ya. Rada kurang Ustadz yang Kayak kedua. siapa? Kayak Mirip siapa? Kalau kurang mirip bapaknya. Ayo jujur kadang kita teh begitu. Sampai anak teh bertanya, "Atuh nama mama nikah sama yang belet begitu?" Jadi nyalahin ujungnya teh kan, jadi nyalahin semua. Ayolah istighfar. Iya apa iya? Betul apa betul? Boleh jadi kita teh banyak nyalahin anak, tapi lupa introspeksi diri. Makanya Bunda sayang, Ahilman punya anak 3 Bunda. Semuanya perempuan. Anak pertama wajahnya mirip ibunya, kelakuan bapaknya.
Anak yang kedua wajahnya bapaknya, sifatnya ibunya. Anak yang ketiga mah luar biasa. Wajahnya bapaknya, kelakuan bapaknya gitu. Jadi saya kalau mau lihat anak saya waktu saya kecil tuh lihat anak saya yang ketiga, Bunda. Ya Allah, tapi kan ya itulah hidup, betul? Jangan membandingkan, jangan menyalahkan. Kalau ada yang kurang dengan anak pasti dari kita sebagai orang tua, betul? Mudah-mudahan anak kita semua soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Kasihan Ibu, jadi istighfar ya Bu ya. Jadi nggak boleh ibu bilang nggak usah pulang sekalian. Oke? Oke, pulang. Nanti ujungnya ibu yang sedih juga, Bu. anak juga sedih. Dan hati-hati Bu, anak itu sangat mudah membekas kata-kata orang tua itu. Makanya ibu kalau mau bicara yang nggak pas gitu, mendingan diem. Mending menghindar daripada keluar kata-kata yang membekas di hati. Contoh misalnya dia lagi belajar dari kecil, susah 2 tambah 2 berapa? 5. 4. Kamu tuh kayak mama dulu. Mama juga dulu sama. 2 tambah 2, 8 mama juga dulu sama. Tapi mama belajar nak. Alhamdulillah mama belajar jadi sekarang mama berubah. Nanti Bedu juga mau belajar. Iya dulu mama belajarnya sama ayah. Jadi yang pinter teh ayah. Gitulah. Iya, oke gitu Bu ya. Oke kita akan bertanya berikutnya, silakan siapa mau tanya. Ibu, oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Masrokah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Oke. Cipinang Muara, Iya. Jakarta Timur. Saya mau curhat. Boleh Bu. Saya kalau kan namanya orang rumah tangga ya suka ada masalah sama suami gitu kan. Terus gitu kalau pas lagi ada masalah saya tuh pergi healing ke kajian. Oke. Gitu. Tapi suami saya kayaknya marah, nggak terima suka. gitu, nggak suka sebab disangka saya lari dari masalah gitu loh, kabur gitu. Iya. Tapi menurut saya kan saya kabur tuh biar saya tenang gitu kan ke tempat itu. Malah saya tuh kepengennya suami saya tuh malah ikut ke kajian itu biar dia juga terbuka gitu Iya. kan. Gitu. Atau jadi ustadznya di situ sekalian kan. Terus itu gimana ya Iya. cara ngajaknya dia gitu, kita ngomong yang enak gitu. Iya. Ya, makasih pertanyaan dari saya dari situ aja. Assalamualaikum. Ada masalah sama suaminya, Iya. healingnya ke kajian. Kajian. Tapi suami marah, kok main kabur gitu aja sih atau kabur ke kajian. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu, dia berharap suaminya justru malah ikut kajian, bukan Iya. marah-marah. Iya. Gitu. Bunda. Kalau ada masalah bukan menghindar. Betul? Hadapi. Apa? Menghindar dari masalah tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Bunda lagi ada masalah, datang ke kajian, menghindar bukan? Bunda lagi ada masalah, datang ke kajian, menghindar bukan? Bukan. Datang ke taklim, datang ke kajian teh buat nguatin hati, betul tidak? Bunda teh ngaji, pertanyaannya pulang lagi enggak? Kecuali ibu tinggal di masjid. Jadi marbot. Jadi ibu kalau datang taklim kajian udah tenang balik lagi. Dan biasanya mohon maaf ibu di rumah ada masalah, sampai pengajian jangan bawa masalah. Betul? Justru ngaji tuh pengen nyelesain, tenangin hati. Makanya ibu mohon maaf lagi ngaji ketemu sama temennya, nggak usah cerita-cerita masalah ibu. Ece. Naon. Ece. Ya. Sini gerak. Aku tuh ngaji sekarang lagi pusing, Cek. Kok naon pusing? Iya, Cek, di rumah teh suami aku teh, Cek, lagi enggak. Suami kamu mah emang begitu orangnya. Gitu ya, Cek ya. Sama aku juga begitu. Oh, jadi selama ini sama kamu, Cek? Bukan. Perilakunya, pribadinya emang kayaknya kurang enak. Oh, terus gimana tuh, Cek? Dah pusing saya teh. Udah di sini aja kita ngaji ya. Ngaji. Kita Terus? doain semoga suami kamu berubah Berubah jadi gimana? Cek? pilihannya.
Tah, mohon maaf, ibu kadang-kadang masalah di rumah dibawa ke pengajian, salah tidak? Ketemu teman ngomongin masalah kita, bukan menyelesaikan masalah, malah nambah. Kalau mau cerita boleh, tapi sama orang yang berilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, curhatlah, ceritalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, orang yang tahu, agar bisa menemukan jalan terbaik untukmu. Betul? Berarti bunda bilang sama suami, ayah, aku tuh taklim bukan untuk menghindar. Aku pengen menemukan jawaban. Dan selama ini lihat wajah kamu tuh meniriwuh, aku tidak. Clear lihat wajah kamu. Ibu nenengin hati, makanya izin kalau masalah nggak selesai berdua, ambil pihak ketiga, betul? Ya. Pinjam lisan orang lain. Bunda nasehatin suami, susah nggak? Susah. Susah. Jangankan bunda, saya nasehatin istri susah. Susah. Ustad dia. Betul. Kia oge, ustad. Nah, Tapi tetap depan istrinya mah suaminya, betul? Tahulah belangnya saya. Betul? Tahu aibnya saya, tahu jeleknya saya. Saya nasihatin istri, kata istri saya. Kadang-kadang saya pun juga pinjam lisan orang lain. Iya apa iya? Saya anak paling bungsu, punya kakak-kakak. Nasihatin kakak saya, susah nggak? Di mata dia tetap saya siapa? Ade bungsunya. Pulang ke Garut lebaran tetap disuruh Hilman bawain. Dalam hati Ustad. Ustad. Banyak ini jamaahnya. Ini saya di TV. Viral. Tetap di mata kakak saya siapa? Ade. Iya apa iya? Buat nasehatin kakak kadang butuh orang lain. Betul? Apalagi orang tua, susah kita nasihatin orang tua. Betul? Kadang doa menjadi jawabannya. Makanya bunda daripada sibuk menasehati pasangan, doakan saja. Mudah-mudahan pasangan kita semua soleh. Amin. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah.